Saatnya menguji fokus dan kemampuan berpikir logismu nih. Apa kamu orang yang jeli? Berarti kamu bisa jadi detektif yang hebat loh. Suatu hari kamu pergi untuk makan di sebuah restoran. Tapi begitu masuk, kamu mendengar suara keras bernada marah. Seorang pelayan dan pelanggan sedang berdebat. Anda juga memesan sayap ayam, tapi harus membayar untuk hidangan ini, ucap si pelayan. Si pelanggan terlihat lelah dan mengantuk. Tapi saya nggak pesan. Saya di sini baru 1 jam. Memang sih saya ketiduran, tapi bukan berarti saya nggak ingat pesanan saya. Kamu ikut nimbrung dan bilang, Anda tahu betul pelanggan ini tidak mungkin memesan sayap ayam. Dari mana kamu tahu? Kamu melihat catatan di dinding. Di situ tertulis, dapur beroperasi sampai pukul 13. Sekarang pukul 15. Pria itu mengaku baru 1 jam di restoran. Itu berarti dia datang setelah dapur tutup dan tidak bisa memesan makanan. Nano pergi mengunjungi temannya Zaki yang bekerja di museum. Lihat yang kudapat, naskah berharga yang ditulis lebih dari 1000 tahun lalu. Zaki mengamati naskah itu dan menyadari bahwa temannya telah ditipu. Apa menurutmu ada yang aneh dari teks ini? Jika menyebut tanggal sebelum Masehi, seharusnya penulisan tahun dibalik. Teks aslinya pasti tertulis Raja Alfred kelima memerintah negara ini dari tahun 1320 hingga 1290 sebelum Masehi. Seorang pria menelepon polisi saat larut malam. Dia mengatakan, aku dengar suara sangat keras dari rumah sebelah. Aku takut buat kesana sendirian, tapi gimana kalau sesuatu yang buruk terjadi? Ketika polisi tiba, mereka melihat pintu masuknya terbuka. Mereka berlari ke dalam dan menemukan pemilik rumah, Pak Andre, di lantai kamar tidurnya. Dia diikat dan mengerang kesakitan. Dia bilang sebelumnya dia sedang membaca buku di tempat tidur, tapi kemudian seorang pria bertopeng hitam masuk ke kamarnya dan memukul kepalanya. Lalu, pria itu mengikat Pak Andre, mengambil semua uang dan barang berharga lainnya, dan menghilang. Para polisi tidak percaya kepada Pak Andre. Kenapa ya? Lihatlah tempat tidurnya, bahkan gak ada lecek di spraynya. Gak mungkin kan pencuri merapikan tempat tidur setelah mengikat Pak Andre? Jadi artinya pria itu berbohong. Evelyn ingin mengunjungi sebuah restoran yang tidak biasa. Tapi untuk masuk, dia harus tahu kata sandinya. Gadis itu bersembunyi di sudut jalan untuk mencari tahu. Dia melihat seorang pria menghampiri petugas keamanan. Petugas itu berkata, 9. Si pria menjawab 8 dan diizinkan masuk. Kemudian seorang wanita muda mendekati petugas. Si petugas berkata, 8 dan si wanita menjawab 7. Evelyn yakin dia sudah mengerti polanya. Dia menghampiri petugas keamanan. Si petugas berkata 7, Evelyn menjawab 6 dan dia tidak diizinkan masuk. Apa kamu tahu alasannya? Kata sandinya selalu berbeda. Itu adalah jumlah huruf dalam kata yang disebutkan oleh petugas keamanan. Kata 7 memiliki 5 huruf. Itulah yang seharusnya dijawab oleh Evelyn. Seorang manajer resor laut termewah di suatu daerah menelepon polisi. Dia mengatakan ada yang mencuri 1 set spray monogram yang sangat mahal. 3 tamu meninggalkan hotel pagi itu. Pak Samsul Taryono, Bu Amanda Martin, dan Pak Misrun Sujono. Polisi menahan salah satu tamu dan benar saja, mereka menemukan spray tersebut di dalam kopernya. Gimana para detektif bisa tahu siapa pencurinya? Seperti yang kamu lihat, nama hotel ini adalah The Morning Star. Ini berarti monogram pada spray adalah MS. Satu-satunya orang yang memiliki inisial yang sama adalah Pak Misrun Sujono. Jadi, dia bisa menggunakan spray itu dan berpura-pura memesan dengan monogramnya untuk pamer. 2 mobil sedang melaju di kota. Keduanya memulai perjalanan pada waktu yang sama. Mobil hijau bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Mobil kuning melaju lebih cepat.
Kecepatannya 80 km per jam. Dan tetap saja, pada satu titik, mobil hijau berpapasan dengan mobil kuning. Kok bisa? Mobil-mobil itu melaju berlawanan arah. Aaron adalah detektif yang tengah ditugaskan menyamar di sebuah resor mewah. Polisi mencurigai bahwa pemilik hotel terlibat dalam beberapa transaksi ilegal. Tugas Aaron adalah menyelinap ke kantor manajer dan memeriksa dokumen-dokumennya. Tapi pintunya terkunci dan ada kunci kombinasinya. Aaron harus mencari tahu kata sandinya nih. Detektif ini tahu bahwa dia harus memecahkan soal matematika dan jawabannya adalah kodenya. Begitu dia memasukkan kode, pintunya terbuka. Berapa angka yang benar? Jawabannya 30. Tidak ada simbol matematika di akhir baris pertama dan kedua. Ini berarti keseluruhannya terlihat seperti ini. Sebuah lukisan yang sangat terkenal hilang dari museum. Pada akhirnya polisi berhasil menemukannya. Tapi ada satu masalah. Mereka menemukan bukan hanya satu, tapi 3 lukisan. Hanya satu lukisan yang asli, sedangkan yang lainnya cuma salinan. Bisakah kamu membantu polisi menentukan lukisan mana yang asli? Lukisan dengan bingkai warna coklat. Lihat aja, semua bingkai di museum ini dibuat dengan gaya yang sama. Oke, kali ini ceritanya kamu diterima di sekolah sihir terbaik. Salah satu kelas yang harus kamu ikuti adalah tentang berubah menjadi binatang. Ada 3 guru yang mengajar kelas ini. Masing-masing memiliki spesialisasi dalam mengubah diri menjadi hewan tertentu. Perhatikan ketiga guru ini dan coba cari tahu masing-masing berubah menjadi hewan apa. Apa kamu menyadari kalau guru pertama memiliki lidah yang bercabang? Dia pasti berubah menjadi ular. Guru kedua memiliki ekor singa, dia pasti berubah menjadi singa. Dan guru ketiga memiliki cakar beruang, dia pasti berubah menjadi beruang grizzly. Maria adalah seorang putri dan pewaris takhta. Suatu hari seorang penyihir jahat membujuk gadis itu untuk masuk ke hutan ajaib. Maria tersesat di sana. Untungnya dia punya liontin ajaib pemberian salah satu penyihir sang raja. Liontin ini akan membantumu menemukan jalan pulang jika kamu tersesat, ucapnya. Maria mengetuk liontin itu dan 3 roh muncul di hadapannya. Roh pertama adalah seekor burung hantu, roh kedua seekor kupu-kupu, dan roh ketiga adalah seekor elang. Sayangnya hanya satu dari mereka yang tahu jalan kembali ke istana. Dan jika Maria memilih untuk mengikuti roh yang salah, dia akan pergi semakin jauh dari rumah. Bisakah kamu membantu sang putri memilih roh pembimbing yang tepat? Apa kamu memperhatikan bendera di ruang singgasana? Ada seekor kupu-kupu di masing-masing bendera tersebut. Itu berarti kupu-kupu adalah simbol resmi kerajaan. Maria harus mengikuti roh kupu-kupu. Seorang pria tinggal di sebuah gedung apartemen bertingkat. Dia punya kebiasaan yang tidak biasa terkait menaiki lift di malam hari sepulang kerja. Jika di luar hujan, dia selalu naik lift langsung ke lantai 17. Jika cuaca cerah, tapi ada orang lain di dalam lift bersamanya, dia juga langsung naik ke lantai 17. Tapi, jika tidak hujan dan dia sendirian di dalam lift, dia naik lift ke lantai 11, lalu berjalan menaiki tangga. Kamu bisa tahu alasannya? Pria itu sangat pendek, dia hanya bisa menjangkau tombol hingga lantai 11. Jika ada orang lain di dalam lift, dia meminta tolong untuk memencet tombol lantainya. Dan saat hujan, dia menggunakan payungnya untuk menekan tombol. Johnny seorang badut pesta, membawa 3 keping emas. Masing-masing keping emas tersebut memiliki berat 1 kg. Saat berjalan, pria itu tiba di sebuah jembatan. Di sana ada papan yang bertuliskan bahwa jembatan itu hanya bisa menahan beban maksimal sekitar 81 kg. Berat badan Johnny 79 kg.
Joni membaca papan itu dan masih bisa menyeberangi jembatan dengan aman, membawa semua emasnya. Bagaimana bisa? Joni berprofesi sebagai badut, jadi dia tahu cara melakukan juggling. Sambil berjalan menyeberangi jembatan, dia menjuggling emas-emasnya agar satu keping selalu berada di udara.